Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ridanu dengan NIM 2306051100084. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan cara kerja web serta internet. Untuk beberapa hal yang akan dibahas adalah ada internet, browser dan halaman web, IP address, request response dan client server, HTTP, bagaimana halaman web terbentuk, backend dan database server, juga CDN. Kita mulai dari yang pertama, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungi miliaran perangkat melalui kabel serat optik, satelit, dan router. Untuk mudahnya adalah ketika kita menyambung ke WiFi atau kita menggunakan LAN, dari situ kita bisa mengakses beribu informasi melalui seperti Google Chrome atau browser-browser lainnya. Jadi ketika kita tidak menyambung dengan WiFi, maka kita tidak bisa mengakses itu semua. Karena itu, internet adalah jalan pembuka untuk menuju dunia. Ya. Selanjutnya, browser dan halaman web. Browser dan halaman web adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses ya jalan raya itu tadi. Jadi misal kita menggunakan mobil, kita itu menggunakan Google Chrome ini sebagai mobilnya atau yang lain. Nah, ketika kita menggunakan mobil ini, kita bisa pergi ke YouTube misalnya. Kita bisa pergi ke YouTube atau mungkin ke tempat lain seperti Siakat. Padahal kan servernya tidak dekat dengan kita kan, tapi kita bisa mengakses yang servernya jauh dari kita. Lalu halaman web. Ya, halaman web adalah dokumen digital yang terdiri dari HTML sebagai pondasinya, CSS sebagai desainnya, dan JavaScript sebagai otaknya. Di sini kita bisa lihat di YouTube ini, ketika kita inspect, isinya ada banyak sekali pemrograman yang dimulai dari HTML. Dan di sini ada body head dan lain-lain. Ini juga stylenya ini dari CSS. Di sini tergabung antara HTML, CSS, dan JavaScript tadi. Di sini kita bisa mengganti stylenya. Misal kita mau mengganti tulisan ini, tinggal kita ubah saja. Edit text. Nah, kita bisa mengganti desainnya atau apa yang sudah dimunculkan tadi. Selanjutnya, untuk IP address. IP address adalah alamat yang kita miliki untuk setiap komputer. Jadi misal kita menggunakan laptop ini dan HP, pasti alamat IP-nya berbeda. Untuk alamat IP bisa kita lihat di sini. Kita buka pengaturan. Ini kalau di laptop ya. Buka pengaturan, terus network dan internet. Untuk apa yang misal kita nyambung ke WiFi ini bisa kita lihat punya siapa. Kita bisa lihat IP address kita. Ini dia. IP address kita 192.168.100 dan 58. Kalau kita pakai HP, kita bisa lihat kemungkinan IP address-nya berbeda. Harusnya berbeda sih, karena setiap perangkat tidak mungkin sama. Lalu DNS. DNS adalah pengubah nama domain menjadi IP address. Jadi misal kita punya nama nih, kita punya nomor telepon. Nomor telepon Google adalah 8.8.8.8. Tapi kita nyebut dia itu Google, bukan nomornya ini.
Ketika kita buka, keluarnya Google, bukan 8.8.8. Itu untuk memudahkan kita untuk memanggil. Jadi kita kalau mau buka YouTube, ininya IP address YouTube ya. Nah, banyak ternyata. Karena banyak, kan ada yang di luar negeri juga. Tergantung CDN-nya. CDN itu nanti akan kita jelaskan di akhir. Lalu selanjutnya, ya ini dia penjelasannya. DNS itu seperti daftar kontak di HP. Ketika kita memanggil nama orang lewat HP, misal kita pakai kontak itu ya, kita mau nelpon orang, kita kan cari nomornya, kita kan cari namanya bukan nomornya kalau udah disimpan. Kecuali kalau kita belum nge-save kontaknya, kita cari itunya dulu, nomor teleponnya dulu. Tapi beda, kalau di internet kan kita bisa cari langsung tanpa harus tahu nomor teleponnya. Lalu selanjutnya request dan respon client server. Nah, kita ini adalah sebagai klien atau pengguna yang memakai perangkat ini. Di sini kita bisa meminta apa saja, misal kita mau mencari foto bapak kita. Prabowo. Kita bisa mengeluarkannya. Maksudnya kita bisa meminta dari Google untuk menampilkan foto bapak kita Prabowo. Nah, ketika kita minta, komputer kita ini akan mengirim ke server, yang nanti server mengirimkan data. Server yang akan menjadi pelayan yang akan memintakan permintaan kita, dan dia akan memberikan jawaban. Ini dia jawabannya. Ketika kita udah minta foto Bapak Prabowo, nanti keluar foto Bapak Prabowo. Ketika kita cari di image, keluarnya banyak karena emang ini akumulasi kan ya. Kalau ada video, ya video. Kalau ada gambar, gambar. Sumbernya ada banyak. Itu dia responnya. Ketika kita minta foto atau ini. Nah, kan keluarnya banyak kan. Gak cuma satu, astagfirullah. Seperti itu. Lalu selanjutnya HTTP. Apakah HTTP itu? Itu adalah bahasa untuk berkirim pesan di web. Untuk amannya, kita pakai HTTPS. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika kita buka website yang kurang aman, terkadang nggak ada S-nya. Kayak dan nah, di sini ada keterangan kalau koneksinya itu aman. Connection is secure. Kalau di sini, aman juga ternyata. Yang nggak aman apa ya? Nah, misal kita membuka Instagram ya, kan ada secure-nya ini. Nah, kalau misal kita buka halaman Instagram login yang lain, kemungkinan ada Instagram itu yang nggak ada HTTP-nya. Nah, itu yang tidak aman. Nah, ini kan ada HTTPS. Kalau misal kita buka link dari orang yang tidak ada HTTPS, yang tidak ada S-nya di belakang, itu menunjukkan bahwa itu tidak aman. Bisa jadi data kita dicuri. Ketika mau login atau mau login, bisa saja diintip. Selanjutnya, bagaimana halaman web bisa terbentuk? Jelasnya adalah sebenarnya semua itu ada filenya. Cuma
filenya itu perlu dipanggil dulu. Misal kayak ini tadi, kita buka YouTube, itu sebenarnya ada filenya di server. Ya, di server. Nah, kita minta ke server kan. Jadi mereka mengirimkan ini. Padahal isinya sama semua, HTML semua. Dan ada file CSS-nya untuk stylenya. Dan juga ada JavaScript-nya untuk otaknya. Kayak kalau misal kita cari apa ya, Indonesia. Nah, ini kan otaknya ini bisa menampilkan saran-saran atau ketika kita pencet bisa mengambil request data yang lain. Seperti itu. Selanjutnya backend dan data server. Bagaimana kalau ya, di backend dan data server ini adalah otak yang memproses logika. Dan database server ini guna tempat menyimpan data dengan proses dan juga ada prosesnya. Contohnya ketika kita mau login Siakat Win. Nah, ini kita akan diminta untuk di front end-nya kita akan diminta untuk menuliskan username atau ID, misal kita ngasal ya 123456 dan passwordnya 123456. Untuk captcha-nya kita benerin aja. Tetap gak bakal bisa login karena di data servernya ini tuh tidak ada. Nah, gak bisa login kan karena datanya nggak benar. Kalau misal kan saya punya ini yang datanya benar, jadi itu bisa masuk karena udah ada datanya. Lanjut, nah prosesnya ketika kita beli, ya contohnya kalau yang ini tadi sih, kalau kita mau masuk ke akun yang ini, kita disuruh memasukkan password, kita memasukkan dengan benar, maka akan dikasih output yang benar. Kalau misal kita ngasal, ya gak bisa. Kayak kalau kita ke kemana ya? Kita ke counter HP tapi cari makanan pizza. Mana bisa dikasih pizzanya. Terus CDN. Yang terakhir adalah CDN. Content Delivery Network. Nah, semisal kita buka YouTube. Padahal aslinya YouTube itu servernya dari luar kan. Cuma, CDN ini kayak cabang dari server. Jadi di Indonesia juga punya server YouTube. Nah, karena kita di Indonesia, kita ambil server yang paling dekat. Server YouTube Indonesia kemungkinan ada di Jakarta. Jadi ketika kita mencari sesuatu, kita akan diarahkan ke yang paling dekat. Kita nggak mungkin nyari langsung dari yang luar negeri. Jadi kita nyari yang di dalam negeri, dari yang pusatnya Jakarta itu. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk menyimpan salinan data di server terdekat. Kalau pusatnya di Amerika tapi ada CDN di Jakarta, maka orang Malang ngambilnya data dari Jakarta agar tidak begitu ngelag. Itu dia penjelasan tentang beberapa hal yang poin-poin yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.